Selamat sore para siswa sekalian. Hari ini kita masih melihat pada bab yang sama, yakni bersikap kritis dan bertanggung jawab. Tetapi hari ini fokus atau subbahasan kita adalah tentang bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup. Jika minggu lalu kita sudah melihat tentang bersikap kritis terhadap pengaruh media massa, khususnya internet, hari ini kita melihat tentang bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup. Tetapi terlebih dahulu kita melihat definisi dari ideologi dan juga gaya hidup itu sendiri. Ideologi yang kita pelajari hari ini itu memiliki awal dan sejarah perkembangannya, ya, sejak dari zaman dahulu sampai sekarang. Bahkan beberapa ideologi itu masih berkembang hingga saat ini. Itu masih dihayati sampai saat ini. Kita lihat dulu definisi dari ideologi itu sendiri. Ya, saya tidak menulis di sini, tetapi kalau kita melihat secara etimologis, ya, dari asal usul kata, ideologi itu sendiri itu berasal dari kata bahasa Yunani, ya. Ini dari dua kata, dari kata idea, ide artinya ide, dan logos. Ide ini gagasan, sedangkan logos dalam bahasa Yunani artinya kata atau sabda, atau juga bisa berarti bidang studi atau ilmu. Jadi ketika berbicara tentang ideologi, ini lebih berkaitan dengan ide-ide yang sudah menjadi sebuah konsep atau pemahaman. Oke? Maka di sini kita melihat definisi ideologi sebagai sekumpulan ide atau gagasan yang mempengaruhi cara pandang seseorang. Dalam sebuah ideologi itu tentu ada pemikiran, ada cita rasa yang menjadi falsafah hidup seseorang, yang menjadi pegangan hidup seseorang, menjadi keyakinan yang dipegang oleh seseorang. Biasanya ideologi itu diterapkan pada masalah publik atau kehidupan bersama. Itu lebih dipergunakan dalam bidang politik dan ekonomi. Selanjutnya kita lihat tentang gaya hidup. Jika ideologi itu tentang ide atau gagasan yang mempengaruhi cara pandang, gaya hidup itu lebih dipahami sebagai perilaku seseorang yang diperlihatkan dalam aktivitas, dalam minat, dalam berpendapat yang memiliki kaitan dengan citra, ya, pencitraan atau status sosial. Biasanya orang memiliki sebuah gaya hidup atau suatu gaya hidup juga ditentukan dari status sosial seseorang. Jika status sosial seseorang demikian, gaya hidupnya berbeda. Misalnya, gaya hidup seorang selebritis itu berbeda dengan gaya hidup seorang biasa yang tidak terkenal, ya. Itu juga bisa dilihat dalam aktivitas sehari-hari dan juga minat dan juga bagaimana berpendapat. Gaya hidup ini mempengaruhi tingkah laku, juga membentuk pola hidup dan juga menentukan pilihan-pilihan seseorang. Jelas ya ini? Kita lihat sedikit kilas balik dari ideologi ini. Seperti di pengantar saya sudah katakan bahwa beberapa ideologi itu memiliki sejarah, ya, atau tumbuh dari sebuah periode waktu tertentu kemudian tetap berkembang hingga saat ini. Dan ideologi-ideologi tersebut itu timbul tenggelam dalam sejarah umat manusia. Bahkan sampai saat ini ideologi-ideologi tersebut masih menjadi perbincangan publik, politik, dan ekonomi. Juga dalam bidang budaya. Misalnya kita lihat dalam tahun atau dekade 1945 itu ada dua ideologi atau paham yang dianut oleh negara-negara, ya, seperti liberalisme dan komunisme. Apa itu liberalisme dan apa itu komunisme? Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, kita lihat dulu liberalisme itu sendiri. Liberalisme itu adalah sebuah paham, sebuah ideologi atau cara pandang yang menjunjung nilai kebebasan sebagai nilai politik yang paling utama. Jadi tujuan dari paham liberalisme ini adalah masyarakat yang bebas, khususnya bebas berpikir dengan kebebasan menolak pembatasan baik dari negara ataupun agama. Dengan kebebasan itu terjadi adanya pertukaran gagasan dan juga dalam
dalam sistem liberalisme ini itu rakyat menginginkan ini, pemerintahan yang transparan, yang terbuka. Paham liberalisme ini juga menolak pembatasan kepemilikan individu. Jadi di sini yang lebih ditekankan di sini adalah kepemilikan individu, memiliki harta sebanyak-banyaknya secara bebas. Dengan ideologi liberalisme ini menjadi cikal bakal tumbuhnya kapitalisme. Kita lihat dengan kapitalisme yang bertumbuh ini muncul paham atau aliran lain yang bernama komunisme. Komunisme ini sebagai antitesis ya, atau sebagai reaksi atas liberalisme tadi. Bagaimana paham komunisme? Paham ini melawan prinsip liberalisme karena bagi komunisme yang lebih penting adalah kesejahteraan sosial, bukan kesejahteraan pribadi. Jadi yang lebih penting bagi komunisme adalah kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan perorangan. Kalau dalam sistem liberalisme tadi, yang lebih diutamakan adalah kepemilikan pribadi yang sebanyak-banyaknya. Paham komunisme mencita-citakan masyarakat di mana kegiatan produksi ini khususnya dalam di zaman itu, khususnya dalam kegiatan ekonomi itu ada sistem produksi dan sistem konsumsi ya. Ada barang yang dihasilkan dan ada barang yang dipakai. Oke. Ini semua ideologi atau paham yang lahir pada abad sekitar 18 ke 19. Karena para siswa kalian tahu bahwa di abad itu khususnya negara-negara Eropa waktu itu ditandai dengan, khususnya di Inggris waktu itu sebelum abad ke-19 itu ditandai dengan era atau zaman yang disebut dengan era Victoria, yaitu menandai perkembangan atau mulainya dunia industri di Inggris. Itu mengalami kejayaan ekonomi waktu itu. Dan juga waktu itu banyaknya dikirim, karena waktu itu juga ditandai dengan mulainya juga kolonialisme ya, penjajahan di mana kerajaan-kerajaan di Inggris dan Eropa pada umumnya mengirimkan semua personil-personilnya ya ke semua benua-benua baru untuk mengambil sumber-sumber kekayaan alam waktu itu ya. Jadi ini menandai zaman Victoria, kemudian dimulai dengan zaman industri di Eropa. Oke, kurang lebih seperti itu ya gambaran sejarahnya. Jadi di sini paham komunisme ini mencita-citakan masyarakat di mana kegiatan produksi itu dilakukan berdasarkan prinsip ini. Setiap anggota masyarakat dapat memperoleh hasil sesuai kebutuhan. Oke, misalnya sederhananya begini ya. Misalnya sekelompok masyarakat bekerja pada sebuah industri atau pabrik katakanlah. Jadi yang dilakukan mereka itu adalah sebuah kegiatan produksi. Oke, karena menghasilkan sesuatu. Mereka bekerja kepada seseorang yang memiliki sebuah industri. Kegiatan tersebut dinamakan produksi ya, karena menghasilkan sesuatu. Maka di sini bagi paham komunisme ini, hasil dari kegiatan produksi itu harus bisa mencukupi kebutuhan masyarakat yang bekerja pada industri tersebut atau pabrik tersebut ya. Jadi kurang lebih seperti itu sederhananya. Jadi paham komunisme ini lahir sebagai ini, koreksi atas kapitalisme di awal abad ke-19 ya. Tadi kita sudah lihat paham liberalisme itu lebih mementingkan kekayaan pribadi, kepemilikan kepribadi sebesar-besarnya sehingga memunculkan ini kapitalis, orang-orang kaya baru ya di awal abad ke-19. Paham komunisme ini lahir berdasarkan pemikiran. Jika kalian belajar atau punya kesempatan besok-besok belajar filsafat ya, kalian akan berkenalan dengan ini. Manusia ini namanya Karl Marx dan ini Friedrich Engels. Itu berbicara panjang lebar nanti. Tapi di sini kita cuma melihat bagian besarnya saja. Lahir berdasarkan pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels itu dalam buku yang berjudul Manifesto Komunis. Jadi dengan munculnya buku tersebut maka muncul pula apa yang dikenal dengan paham atau aliran Marxisme. Pendirinya adalah Karl Marx. Isme itu artinya aliran atau paham. Jadi komunisme itu adalah sebuah paham atau aliran yang lahir sebagai protes Karl Marx terhadap kapitalisme. Karena bagi Marx, kaum kapitalis atau kaum pemilik modal itu mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sampai mengorbankan kaum pekerja ya, atau kaum pinggiran, atau dalam istilah Marx sendiri itu dikenal dengan istilah
kaum proletariat ya. Jadi paham komunisme ini sendiri sebagai kritik atas kepemilikan pribadi yang berlebihan dan penguasaan kekayaan yang dominan. Dan Marx mengusulkan bahwa untuk kesejahteraan kaum pekerja atau rakyat jelata atau proletariat tadi itu dibutuhkan bentuk dan upaya kebersamaan demi kepentingan umum ya. Karena bagi Marx jika tidak maka akan terjadi pemberontakan dan tuntutan keadilan ya. Karena sangat masuk akal ya, sangat tidak adil jika para buruh yang bekerja tidak mendapatkan upah sesuai dengan jam kerja. Itu terjadi ketidakadilan. Lebih memberikan keuntungan kepada pemilik modal daripada menyejahterakan para pekerja. Dengan paham komunisme ini melahirkan paham atau aliran baru yang disebut dengan sosialisme. Kita akan lihat sebentar. Kita lihat dulu kapitalisme. Tadi pada bagian pertama kita sudah lihat paham liberalisme yang lebih mementingkan kepemilikan pribadi, dan liberalisme itu melahirkan kapitalisme. Itu adalah paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usaha demi keuntungan sebesar-besarnya. Di zaman sekarang ya, paham ini masih ada ya sampai sekarang, kapitalisme ini. Di zaman sekarang kapitalisme tidak hanya sebagai paham untuk keuntungan semata, tetapi penataan bidang kehidupan masyarakat selain ekonomi. Ya benar ya, kita bisa lihat juga ada sisi positifnya dari sistem kapitalisme sendiri. Kemudian dengan paham komunisme tadi itu melahirkan sosialisme. Apa maksudnya? Paham sosialisme itu lahir sebagai akibat pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Ya, saya sudah jelaskan latar belakang sejarah tadi. Prinsip dasar dari ideologi sosialisme ini adalah solidaritas dan perjuangan masyarakat yang egaliter. Manusia ditakdirkan sama derajatnya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Harus solider, harus mempertimbangkan martabat yang sama antara satu dengan yang lainnya. Ini sosialisme. Sosial ya, sosios dalam bahasa Latin artinya teman atau kawan. Prinsip sosialisme ini itu melawan kapitalisme yang tadi ya, yang lebih mementingkan para pemilik modal, keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip sosialisme melawan kapitalisme karena bagi paham ini kegiatan politik dan ekonomi harus melayani masyarakat banyak, bukan hanya segelintir elit ya. Benar juga ya, kalau kalian perhatikan di Indonesia kadang-kadang ini kita terjebak dalam ini, kapitalisme elit. Segala kegiatan politik dan ekonomi kadang hanya demi untuk ini, segelintir elit politik ya. Nanti siapa yang berminat di bidang politik bisa mempelajari secara khusus. Dan untuk sebagai jembatan atau paham lain yang menjembatani atau yang menghubungkan antara paham liberalisme kapitalistik dengan komunisme adalah ini, paham yang dianut di negeri ini, yakni demokrasi. Paham demokrasi ini lebih mementingkan kedaulatan rakyat atas negara. Ya, ada satu peribahasa yang mengatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan ya. Jadi sesuai dengan prinsip demokrasi ya, bahwa rakyat memegang kedaulatan. Segala kebijakan publik itu harus memberikan ruang kepada pertimbangan rakyat atas segala keputusan negara. Jadi diberikan kebebasan kepada rakyat untuk memberikan pendapat. Dan dalam paham demokrasi ini ada prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif, di mana tiga kekuasaan politik ini diwujudkan dalam tiga jenis lembaga independen yang saling mengawasi dan mengontrol dan sejajar. Kita tidak akan membahas secara terperinci ini karena kalian mempelajarinya dalam pelajaran yang lain. Baik, paham demokrasi dibutuhkan sebagai sikap politik dan budaya, khususnya di zaman sekarang. Kita sedang dalam masa ini globalisasi ya, globalisasi masyarakat global, di mana tidak ada lagi batas-batas dan sekat-sekat yang jelas ya. Dengan adanya media informasi seperti internet, kita bisa mengetahui secara cepat apa yang terjadi di belahan bumi yang lain. Itu merupakan efek atau dampak dari sistem global. Oke, jelas. Kemudian prinsip baru yang lahir dari liberalisme itu disebut dengan
neoliberalisme. Aliran ini lebih fokus kepada ini, perdagangan bebas. Ya, sekarang kita dalam periode ini ya, zaman perdagangan bebas, di mana paham ini lebih memaksimalkan perdagangan internasional, investasi dengan tujuan supaya standar hidup masyarakat negara meningkat. Oke, itu paham neoliberalisme. Kita lihat aliran yang lain adalah yang disebut dengan fundamentalisme. Ini kalian sering dengar. Aliran ini muncul akibat tekanan atau ketakutan terhadap kelompok atau terhadap negara atau terhadap ideologi tertentu. Fundamentalisme bisa juga berlatar belakang ini agama atau kepentingan politik, tetapi juga bisa berlatar belakang ini primordialisme ya, sukuisme, tribalisme ya, atau nasionalisme, di mana menganggap suku tertentu lebih unggul terhadap suku yang lain, atau nasionalisme misalnya menganggap bangsa tertentu lebih unggul dari bangsa yang lain. Ini termasuk dalam kategori ini, fundamentalisme. Jadi kalian jangan berpikir fundamentalisme ini hanya ini ya, pada bidang ini. Kemudian kita lihat prinsip yang berikut adalah pluralisme. Prinsip ini jelas ya, kita hidup di Indonesia dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita hidup dalam multikultural, banyak budaya, keragaman. Jadi prinsip ini sangat pas untuk Indonesia karena menjunjung tinggi nilai-nilai keberbedaan dalam hidup bersama. Prinsip ini menjunjung tinggi ini saling menghormati, toleransi, dan prinsip ini menjadi ciri khas masyarakat modern dewasa ini ya. Jadi banyak negara-negara sekarang yang sudah menjunjung tinggi prinsip ini ya, pluralisme. Karena jika kalian mengamati di mana-mana sekarang itu banyak sekali para migran ya, baik di Eropa maupun di benua Amerika. Jadi hidup dalam ini, keberbedaan, keragaman. Jadi mau tidak mau harus saling menghormati dan toleransi. Kita lihat paham yang berikut adalah materialisme. Paham ini lebih mementingkan materi karena bagi materialisme, materi adalah satu-satunya substansi. Semua hal terdiri atas materi dan hasil interaksi material. Segala hal diukur dengan materi, baik keberhasilan, kebahagiaan, dan tujuan hidup. Ini jelas ya, bahkan sampai saat sekarang seseorang diukur dari ini juga ya. Keberhasilan seseorang diukur dari seberapa banyak yang dia miliki, rumah, mobil, dan sebagainya. Dan itu juga menjadi ini standar ukur kebahagiaan dan tujuan hidup. Akibatnya dari prinsip ini lahir budaya materialistik. Martabat manusia diukur dari apa yang dimiliki. Materialisme ini mengakibatkan gaya hidup ini hedonistik. Apa itu hedonistik? Hedonisme ya, itu prinsip baru, itu yang lebih mengutamakan kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama hidup. Lebih mementingkan kesenangan ya, pesta pora, bepergian, traveling, dan sebagainya. Itu masuk dalam prinsip hedonisme. Hedonisme juga lebih berkaitan dengan paham lainnya yakni konsumerisme, yakni mementingkan mengakomodir keinginan dengan membeli barang-barang komoditi dalam jumlah besar ya. Jadi di sini membeli tersebut bukan karena kebutuhan, tetapi lebih kepada keinginan. Bukan apa yang engkau butuhkan, tetapi apa yang engkau ingini. Lebih kepada aspek ini ya. Dan prinsip hedonisme ini, ideologi ini menyebabkan lahirnya sikap individualistik, mementingkan diri sendiri. Kepentingan pribadi itu lebih penting dari kepentingan sosial. Ini sangat berkaitan juga dengan tadi ya, prinsip liberalisme tadi. Ini berkaitan satu sama lain. Dan prinsip individualisme ini lebih memisahkan atau memicu gaya hidup ini, membedakan ruang privat dan ruang publik, kehidupan privat dan kehidupan sosial. Ada efek negatifnya, yakni menurunnya kualitas hidup ini ya, sosial, bermasyarakat ataupun bertetangga. Baik, sebagai penutup pertemuan hari ini ada penugasan. Saya meminta kalian setelah menyimak pembahasan berbagai ideologi, paham, dan gaya hidup di atas, menurut kalian sikap-sikap apa saja yang perlu dibangun untuk menghadapinya jika berbagai ideologi tersebut masih berkembang di negeri ini? Ya, sikap-sikap apa saja itu kalian bisa memberikan jawaban. Itu ditulis di buku tugas, di foto jelas, lurus, waktu upload, disubmit di Psikologi paling lambat jam 8 malam. Baik, sekian dan terima kasih.